Saudara, keinginan elit politik di Indonesia untuk menghapus pilkada langsung atau pemilihan kepala daerah secara langsung kembali muncul. Kita tahu bersama ini adalah isu lama. Sejak 2014, para elit politik sudah menyuarakan keinginan mereka untuk menghapus pilkada langsung dan menggantinya dengan sistem lama, yakni pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun itu sudah mengetok palu mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang atau Perpu yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan rakyat. Ada banyak dalih sejauh ini yang dikemukakan oleh para elit yang ingin menghapus pilkada langsung, antara lain efisiensi biaya, pengurangan konflik horizontal, penanggulangan politik uang, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta stabilitas politik. Bahkan ada yang mengaitkan aspirasi mengembalikan pilkada ke tangan DPRD itu ada dasarnya di dalam dasar negara. Pada kesempatan sebelumnya di forum ini saya sudah membahas mengenai pilkada ini. Ada beberapa aspek yang saya bahas ketika itu, antara lain soal apakah betul pilkada itu mahal. Saya juga bahas tentang bagaimana melihat praktik politik uang di dalam pilkada. Dua isu ini biasa dikemukakan oleh para elit yang mendukung pilkada tidak langsung. Ini bisa Anda tonton di program Catatan Saidiman di kanal YouTube SMRC TV pada episode Menjaga Pilkada Langsung. Mengenai aspirasi publik tentang pilkada langsung, sudah juga saya bahas dalam episode itu bahwa atau intinya adalah bahwa mayoritas publik Indonesia tidak menghendaki perubahan pilkada dari tangan rakyat ke tangan DPRD. Mayoritas rakyat Indonesia ingin menjaga kedaulatannya untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dan sikap ini konsisten dari tahun ke tahun sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian opini publik oleh banyak sekali lembaga termasuk Saiful Mujani Research and Consulting. Survei SMRC misalnya pada Mei 2023 menemukan bahwa 86% warga menolak ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2025 menunjukkan 94,2% warga menginginkan bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat secara langsung. Survei Litbang Kompas pada Desember 2025 menemukan 77,3% warga mendukung kepala daerah dipilih secara langsung oleh publik. Populi Center pada survei Oktober sampai November 2025 menemukan 89,6% warga menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. Dukungan publik pada pilkada langsung sangat solid. Artinya, gagasan untuk mengubah sistem ini, mengubah sistem dari pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat ke DPRD itu bukan aspirasi rakyat Indonesia. Itu adalah aspirasi elit yang tidak punya akar di bawah. Nah, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang pilkada ini dalam dua aspek atau dua topik yang juga sering muncul di dalam perbincangan mengenai isu pilkada ini. Yang pertama adalah soal aspek konstitusional pilkada langsung. Yang kedua tentang efek kebijakan sosial dari implementasi pilkada langsung selama ini. Salah satu argumen yang sering sekali dikemukakan oleh elit yang mau menghapus pilkada langsung adalah bahwa pilkada langsung itu dianggap bertentangan dengan dasar negara. Dalam Pancasila, sila keempat, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh pendukung pilkada tak langsung, ini diartikan sebagai dasar konstitusional bagi mereka untuk menolak pilkada langsung dan memberikan hak memilih pemimpin daerah itu kepada wakil-wakil rakyat, yaitu anggota DPRD. Mereka menafsir frasa permusyawaratan perwakilan itu sebagai dasar
pemilihan oleh DPRD, karena anggota DPRD dianggap sebagai wakil rakyat. Jadi sama-sama ada kata wakilnya di sana. Memang sila keempat Pancasila ini memang adalah landasan politik bagi sistem demokrasi perwakilan. Harus dicatat, ini soal sistem demokrasi perwakilan. Tapi ini tentang sistem demokrasi perwakilan, bukan tentang memilih kepala daerah melalui wakil rakyat. Itu dua hal yang berbeda. Di dalam literatur mengenai demokrasi, kita mengenal setidaknya ada dua sistem politik demokratis. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung salah satu filsuf atau pemikir ilmuwan politik yang biasa kita rujuk ketika kita bicara tentang demokrasi langsung adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, beliau inilah yang banyak bicara soal politik demokratis secara langsung. Nah, menurut Rousseau, dalam demokrasi langsung, hukum dan kebijakan publik itu harus dibuat langsung oleh publik atau rakyat berdasarkan kehendak publik atau general will. Dalam demokrasi langsung, kedaulatan sepenuhnya itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini tidak diwakilkan dan tidak boleh diwakilkan. Dalam sistem ini, kekuasaan rakyat tidak boleh diberikan kepada wakil, atau misalnya kepada parlemen. Pemberian kekuasaan rakyat kepada wakil, menurut Rousseau, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat tersebut. Karena itu tadi, keputusan hukum dan kebijakan publik harus dilakukan langsung oleh rakyat berdasarkan kehendak umum tadi atau general will. Rousseau menjelaskan apa yang dimaksud dengan general will. Kehendak umum itu bukan artinya penjumlahan atau kuantifikasi dari kehendak masing-masing individu di dalam negara itu, tetapi itu memang kehendak atau kebijaksanaan seluruh masyarakat. Karena itu sistem pemilihan langsung atau sistem demokrasi langsung menurut Rousseau itu mensyaratkan kondisi masyarakat tertentu. Setidaknya ada dua yang paling fundamental. Yang pertama, masyarakatnya harus kecil. Karena kalau besar, tidak mungkin masyarakat bisa terlibat langsung memutuskan hukum, memutuskan kebijakan. Yang kedua, masyarakatnya juga harus relatif homogen. Karena dua syarat ini, maka sekarang itu sangat sulit atau bahkan mustahil untuk diwujudkan. Kalau di negara kita mungkin levelnya yang dibayangkan Rousseau itu levelnya mungkin RT. Di RT kan keputusan-keputusan bersama, keputusan publik itu bisa langsung dilakukan melalui musyawarah RT yang melibatkan seluruh masyarakat RT. Mau soal kebijakan soal sampah, kebijakan soal ketertiban, kebijakan soal meronda dan seterusnya, pembayaran keamanan, itu kan bisa diputuskan langsung oleh warga. Tapi skupnya memang harus kecil dan yang diputuskan itu berdasarkan kehendak bersama, yang secara otomatis itu diakui secara konsensus gitu. Nah, kondisi semacam itu, masyarakat yang kecil dan relatif homogen itu tidak terjadi pada negara modern sekarang. Indonesia misalnya sangat besar dan masyarakatnya sangat majemuk. Bahkan karena dua syarat utama itu sebetulnya tidak ada negara, atau memang tidak ada negara sekarang ini yang bisa mewujudkan atau menerapkan apa yang disebut sebagai demokrasi langsung. Alternatifnya kemudian adalah sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya, misalnya memilih wakil rakyat di DPR, DPRD untuk kemudian merumuskan undang-undang. Kita memilih wakil kita menjadi presiden, itu juga wakil kita menjadi kepala daerah untuk merumuskan kebijakan dan seterusnya. Jadi rakyat tidak langsung merumuskan itu, tapi memilih wakil-wakilnya. Karena itu semua negara yang sekarang kita sebut sebagai negara demokratis itu sebenarnya menerapkan sistem demokrasi perwakilan. Jadi baik sistem presidensialisme seperti di Amerika Serikat maupun sistem parlementarisme seperti di Inggris, itu keduanya adalah demokrasi perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila yang bicara tentang permusyawaratan perwakilan yang selalu kita anggap sebagai
dasar negara kita untuk menerapkan sistem demokrasi, itu sebenarnya bicara soal demokrasi yang mungkin diterapkan di dunia sekarang ini, yaitu demokrasi perwakilan. Jadi sila keempat itu sama sekali tidak bicara soal detail bagaimana seorang pemimpin daerah dipilih, apakah melalui DPRD atau melalui langsung. Itu bukan itu yang dibahas, tetapi yang dibahas di sana adalah demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Karena itu menyatakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan itu dianggap dasarnya pada Pancasila sila keempat, itu jelas merupakan kesimpulan yang terlalu gegabah. Tidak ada satu frasa pun di sila tersebut yang menyatakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah harus melalui DPRD. Nah, dalam sistem demokrasi modern atau demokrasi perwakilan, pemilihan kepala daerah atau pemimpin negara itu memang bisa dilakukan baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui parlemen. Mekanisme ini diatur oleh konstitusi atau dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, konstitusi kita yaitu UUD 1945 sudah secara eksplisit, secara tegas mengatur mekanisme demokratis pemilihan umum baik presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, apa yang dimaksud dipilih secara demokratis ini? Pada pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penafsir konstitusi dalam banyak keputusan sudah menyatakan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum. Misalnya putusan MK nomor 85 tahun 2022, tahun 2022 nomor 87 juga 2022, nomor 12 2023, nomor 135 2024, nomor 104 tahun 2025 dan nomor 110 pada 2025 secara tegas dan eksplisit tidak membedakan antara pemilihan umum dan pilkada. Jadi ini satu kesatuan. Jadi ketika konstitusi menjelaskan tentang pemilihan umum yang harus langsung dan seterusnya itu juga di dalamnya mencakup pemilihan kepala daerah. Sekali lagi, secara konstitusional jelas pilkada harus mengikuti kaedah besar pemilihan umum, yakni dilakukan secara langsung, umum, dilakukan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Argumen kedua yang sering dipakai oleh pendukung pilkada tak langsung adalah bahwa sistem ini tidak efektif melahirkan pemimpin daerah yang bekerja sungguh-sungguh melayani publik. Pembangunan di daerah dikatakan mandek. Bahkan sebagian kepala daerah yang dipilih itu bahkan terbukti korup. Oke, ada dua persoalan di sini. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa menyerahkan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya itu penting pada dirinya sendiri. Dia bukan sekedar instrumen atau alat untuk sesuatu di luar dirinya. Bahkan kalaupun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme secara langsung oleh publik itu tidak hasilnya kemudian tidak memenuhi ekspektasi, itu bukan alasan untuk mencabut mandat rakyat. Keterlibatan rakyat di dalam memilih pemimpinnya itu penting pada dirinya sendiri. Pemilihan langsung bukan sekedar instrumen, melainkan tujuan pada dirinya sendiri. Karena kalau kita menganggap bahwa misalnya ya sebuah pemilihan atau sebuah mekanisme demokratis itu tujuannya untuk kesejahteraan, katakanlah untuk sesuatu yang baik. Tujuannya agar kebijakan publik itu dilaksanakan dengan baik. Lalu kalau di dalam prosesnya kesejahteraan itu belum datang,
kemakmuran itu belum datang, kalau kita menganggap sistem demokratis ini sekedar instrumen, maka kita bisa mengganti sistem demokratis itu dengan sistem yang lain. Misalnya sistem yang diktator gitu, menghapus partai politik misalnya demi tujuan kesejahteraan. Kan tidak begitu. Karena itu melibatkan publik di dalam penentuan pemimpin itu penting pada dirinya dan ia bukan instrumen untuk tujuan yang lain. Nah, walaupun kedaulatan rakyat memilih pemimpinnya itu penting pada dirinya, bukan instrumen untuk tujuan yang lain, tapi sistem ini pada praktiknya membawa perubahan penting dalam kebijakan publik dan juga terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Argumen yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi amburadul misalnya, menjadi kebijakan publik yang baik itu tidak tersampaikan kepada publik karena keterlibatan publik dalam memilih pemimpinnya, ini sejauh ini menurut saya tidak memiliki bukti yang akurat. Salah satu isu yang menarik sejak dimulainya pemilihan langsung, yaitu pemilihan langsung presiden 2004, kemudian pemilihan kepala daerah 2005, itu adalah tentang isu kesehatan. Nah, saya ingin menyampaikan satu kajian dari ilmuwan politik Diego Fossati tentang pengaruh pilkada langsung pada implementasi program kesehatan publik bagi kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Diego Fossati ini adalah ahli ekonomi politik yang fokus kajiannya itu pada wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Fossati menulis kajiannya tersebut dalam artikel berjudul Is Indonesian Local Government Accountable to the Poor? Evidence from Health Policy Implementation. Artikel ini terbit di Journal of East Asia Studies pada 2016. Artikel ini meneliti tentang apakah pemerintah daerah di Indonesia responsif terhadap warga miskin dengan fokus pada implementasi Jamkesmas, jaminan kesehatan gratis bagi warga masyarakat miskin. Yang program ini dimulai pada 2008 sampai 2013. Nah, studi ini sebetulnya berangkat dari perdebatan besar tentang kualitas demokrasi di tingkat lokal pasca demokratisasi 1998 ya, tentang apakah sistem politik atau sistem politik demokratis pasca Orde Baru benar-benar meningkatkan akuntabilitas atau justru tetap didominasi elit dan yang muncul adalah praktik klientelistik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Fossati ikut mengisi perdebatan itu melalui kajian empiris tentang pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di masa demokrasi, khususnya ketika pilkada langsung dimulai tahun 2005. Nah, dalam menulis kajiannya ini, Fossati terlebih dahulu menelusuri alur kebijakan nasional dan daerah tentang pelayanan kesehatan publik. Dia menemukan bahwa kebijakan tentang pemenuhan kesehatan publik di Indonesia itu sebetulnya sudah dilakukan sejak masa Orde Baru tahun 70-an. Namun saat itu target sasaran dari kebijakan kesehatan publik ini sangat elitis dan umumnya bukan untuk masyarakat miskin. Sebelum penerapan pilkada langsung 2005, kepala-kepala daerah bahkan tidak menempatkan isu kesehatan itu menjadi isu strategis atau program prioritas mereka. Isu yang lebih banyak diangkat ketika itu adalah soal keamanan, soal infrastruktur ya semacam itu. Nah, ketika pilkada langsung dimulai, ini membuat calon-calon kepala daerah dan juga kepala daerah itu kemudian mempertimbangkan aspirasi publik untuk menentukan kebijakan. Sebelumnya tidak, karena kan mereka dipilih oleh DPRD. Fossati menemukan bahwa adopsi program jaminan kesehatan daerah misalnya waktu itu terkenal, Jamkesda, itu merupakan inisiatif dari daerah-daerah yang sebelumnya itu sangat minim diadopsi oleh kepala-kepala daerah. Ketika pilkada langsung dimulai, program ini kemudian menjadi program yang sangat populer. Di dalam setiap pilkada misalnya, perdebatan tentang isu
bagaimana memenuhi atau menerapkan kebijakan kesehatan yang gratis, terutama untuk masyarakat miskin, itu menjadi isu yang sangat populer dalam perdebatan, di dalam kampanye-kampanye. Kita tahu bahwa jaminan kesehatan daerah ini kemudian diadopsi oleh ke tingkat nasional menjadi Jamkesmas. Sebelumnya juga ada program-program jaminan kesehatan dari pemerintah, tapi kemudian itu disatukan menjadi jaminan kesehatan masyarakat yang secara eksplisit itu menyasar kelompok miskin untuk kemudian digratiskan ya kebutuhan dasarnya mengenai kesehatan. Lalu kemudian setelah 2013 Jamkesmas ini kemudian dilebur menjadi ke dalam program besar yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikerjakan sekarang oleh BPJS Kesehatan. Itu terjadi sejak 2014. Nah, kita lihat di sini bahwa selain desain perubahan kebijakan kesehatan publik yang sebelumnya itu di masa Orde Baru atau di masa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung itu sasarannya adalah elit tertentu. Di masa Orde Baru menurut Fossati, program-program kesehatan itu atau asuransi kesehatan itu menyasar hanya misalnya anggota TNI, anggota Polri, PNS, atau para pekerja di industri formal. Ada sasaran untuk kelompok miskin tapi itu sangat minim. Nah, di masa demokratisasi, terutama di masa ketika pilkada, ketika publik bisa memilih langsung pemimpin daerahnya, di level kebijakan program ini kemudian berubah menjadi arahnya itu pada jaminan kesehatan dasar untuk kelompok masyarakat miskin. Nah, di dalam misalnya program jaminan kesehatan nasional itu salah satu isunya adalah karena ini sudah diadopsi ke pusat, salah satu peran pemerintah daerah ketika itu adalah mereka yang menentukan siapa yang dimaksud kelompok masyarakat miskin itu. Nah, di sini yang kemudian terjadi perbedaan antara di tiap daerah. Ada kemudian daerah yang lebih responsif, ada yang kurang responsif. Nah, ini yang diteliti oleh Diego Fossati. Dengan menggunakan data sekitar 400 daerah yang melaksanakan pilkada dan data Susenas 2013 tentang masyarakat miskin penerima manfaat Jamkesmas, Fossati kemudian mengukur akuntabilitas pemerintahan daerah atau responsivitas pemerintahan daerah dengan melihat seberapa baik Jamkesmas itu menjangkau warga miskin, lalu menguji secara statistik apakah pilkada dan kompetisi politik memperkuat hubungan antara kebutuhan warga miskin dan kebijakan publik. Fossati menemukan bahwa di daerah atau di kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis bagi warga miskin itu cenderung lebih besar. Karena itu, penyediaan layanan kesehatan gratis menjadi isu politik yang lebih penting dan menonjol di daerah tersebut. Fossati menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan kualitas serta cakupan pelayanan Jamkesmas lebih baik di wilayah yang relatif miskin dibanding pada wilayah yang relatif sejahtera. Selanjutnya, hubungan antara tingkat kemiskinan dan kualitas implementasi Jamkesmas itu kemudian jauh lebih kuat ketika politik lokal itu lebih kompetitif. Di daerah yang sangat kompetitif dengan tingkat kemiskinan 20% misalnya, terjadi peningkatan cakupan Jamkesmas tersebut yang dilaporkan itu sebesar 8,5 poin persentase pada tahun-tahun pilkada. Sementara di daerah yang tidak kompetitif dengan tingkat kemiskinan yang sama, peningkatan tersebut hanya sebesar 1,9%. Daerah di mana kekuasaan terbagi di antara elit-elitnya berkompetisi, implementasi pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dibanding di daerah yang kompetisi antar elitnya kurang. Misalnya di wilayah-wilayah di kota-kota atau kabupaten yang di situ ada politik dinasti misalnya, di situ yang berkuasa adalah oligark, yang lawannya tidak ada, itu kebutuhan untuk atau implementasi kebijakan nasional tentang kesehatan publik ini tidak begitu kuat. Berbeda dengan wilayah yang kompetitif. Jadi
penerapan kebijakan nasional ini secara lebih baik itu dilakukan oleh kepala-kepala daerah atau calon-calon itu karena ini dianggap mendatangkan manfaat politik. Karena kalau ini tidak terjadi, maka ini isunya akan diambil oleh atau akan dijadikan senjata untuk menyerang oleh lawan-lawan politik yang sangat kompetitif itu. Nah, daerah yang sedang melaksanakan pemilihan juga cenderung lebih kuat pelayanan dan implementasi Jamkesmasnya dibanding wilayah yang tidak melakukan pilkada. Bahkan Fossati mengatakan bahwa menjelang pilkada atau di masa pilkada, pelayanan kesehatan ini semakin membaik dibanding dengan daerah-daerah yang misalnya pemilihan kepala daerahnya masih jauh. Intinya adalah pelibatan publik dalam pemilihan kepala daerah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang memang menjadi prioritas publik. Adanya kompetisi di antara elit membuat mereka lebih responsif pada aspirasi masyarakat. Sementara daerah yang hanya dikuasai oleh satu keluarga atau yang berlaku di sana adalah dinasti politik, implementasi kebijakan kesehatan publiknya menjadi lebih lemah. Fossati menemukan bahwa demokratisasi dalam pilkada langsung berpengaruh pada proses perubahan dan implementasi kesehatan pro rakyat miskin. Dan pengaruh ini menjadi lebih kuat pada masyarakat dengan tingkat kompetisi elit yang lebih besar. Dan pelibatan publik dalam pemilihan kepala daerah jelas memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kompetisi di antara elit. Nah, kesimpulan secara keseluruhannya adalah yang pertama, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah sistem yang konstitusional secara eksplisit. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemilihan umum itu harus dilakukan secara demokratis, dan yang dimaksud demokratis itu adalah salah satunya dilakukan secara langsung. Argumen yang menyatakan bahwa praktik pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini tidak membawa perubahan pada pelayanan publik juga tidak memiliki bukti empiris. Dalam kasus pelayanan kesehatan seperti yang kita bahas, kesehatan ini adalah satu isu yang sangat penting di dalam masyarakat kita. Antusiasme para calon kepala daerah dan kepala daerah terpilih untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan publik tersebut, terutama pada masyarakat miskin, justru mengalami peningkatan di masa pemilihan langsung. Bahwa praktik pilkada langsung sejauh ini, sejak 2005, masih ada sejumlah persoalan. Ada praktik politik uang, ada mungkin keterlibatan aparat kurang fair misalnya, mungkin di beberapa daerah ada intimidasi dan seterusnya, kita tidak tahu. Ada penyelenggara pemilihan umum yang tidak fair, tidak adil, terlibat, berpihak, yaitu adalah persoalan-persoalan yang harus kita akui dan itu harus dibenahi. Itu adalah pekerjaan rumah bagi kita. Tapi bukan berarti kalau masih ada persoalan, sistem ini harus diubah. Karena kalau sistem ini diubah, persoalan yang tadi kita sebutkan itu mungkin akan jauh lebih besar. Dan yang paling penting adalah bahwa aspirasi umumnya masyarakat Indonesia menginginkan mereka berdaulat di dalam memilih pemimpinnya, terutama di daerah.